good morning my lovely student. How are you today? I hope you are always fine. Ya. Oke, hari ini kita belajar matematika tentang perkalian, masih tentang perkalian ya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Tapi yang berbeda kali ini adalah kita akan belajar tentang soal ceritanya ya, soal cerita. Silakan disiapkan bukunya, buku pendalaman 2B, itu kita buka di halaman 22 ya. Yang bagian kegiatan 3. Tulislah bentuk perkalian soal cerita berikut dengan tentukan hasil perkaliannya. Ya, kita baca sama-sama soal nomor 1, oke? Rudi memiliki 2 kandang. Setiap kandang berisi 3 kelinci. Berapa jumlah kelinci di dalam kandang? Nah, sebelumnya Miss sudah pernah jelaskan dengan gambar-gambar. Misalnya ada 4 box tas gitu kan, kelompoknya dulu. Nah, ini nih ada kandang kelinci. Berarti kandangnya dulu di depan dikali isi di setiap kandangnya. Begitu ya. Itu konsepnya harus dikuasai dulu yang pertama. Jadi, Rudi mempunyai berapa kandang? Ini yang nomor 1. Halaman 22. Nomor 1. Rudi memiliki 2 kandang. Berarti 2 kandang dikali, dalam setiap kandang ada berapa kelincinya? Berisi 3 kelinci. Jadi 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Ada 3, 3-nya itu ada 2 kali loh. 3 ditambah 3 ya kan? 6. Oke. Yang nomor 2. Oh ya, sudah hafal belum perkalian 2-nya? Udah kan? Perkalian 2 dan perkalian 3 kemarin disuruh hafalin ya. Yang nomor 2. Baca sama-sama ya. Nora membeli 3 kantong ikan. Setiap kantong berisi 2 ikan. Berapa jumlah ikan yang dibeli Nora? Ada berapa kantong ikan yang dibeli? Ada 3 kantong, Miss. Kantongnya dulu. Terus isi di setiap kantong itu ada berapa? 2. Berarti 3 dikali 2 sama dengan, ini sudah pernah ajarkan. Kalau perkalian itu mau dibalik-balik, itu hasilnya tetap sama. Artinya begini, 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2, itu hasilnya sama-sama 6 ya. Berarti ini 2-nya itu ada 3 kali gitu. 2-nya ada 3 kali. Kalau yang nomor 1 itu 3-nya ada 2 kali. Kalau nomor 2, 2-nya ada 3 kali. Jangan bingung ya. Oke, lanjut nomor 3. Soalnya dibaca dulu ya, baca sama-sama ya nak ya. Ada 4 rumah di tengah kebun. Setiap rumah memiliki 3 jendela. Berapa jumlah jendela rumah di tengah kebun itu? Nah, rumahnya ada berapa? Rumahnya dulu. Rumahnya ada 4, Miss. Kemudian jendelanya pada setiap rumah itu berapa? 3. Jadi ada 3 kali loh 4-nya gitu. Ya kan? 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Konsepnya tahu kan? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, 12. Oke? Dan soal nomor 4. Baca lagi ya. Ayah memberiku 2 pak pensil warna. Setiap pak berisi 6 pensil warna. Berapa jumlah pensil warna yang diberi ayah? Nah, ayah membelikan berapa pak pensil warnanya? Ada 2 pak. 1 pak itu isinya berapa? 1 pack itu isinya 6. Jadi berapa jumlah semua pensil yang diberi ayah? 2 dikali 6 sama dengan 12 juga sama ya. 6-nya itu ada 2 kali. 6 ditambah 6, 12. Sampai sini paham nak? Ini soal cerita. Inilah perkalian dalam soal cerita. Ya. Ini kita udah masuk subtema 2 nih. Kemudian di sini kan ada banyak. Tapi khawatir kita waktunya nggak cukup sampai mid test, maka Miss akan pilah-pilah materinya ya.
Nah, kemudian lanjutkan buka dulu halaman 38. Miss akan jelaskan ini sebagai contoh ya di halaman 38. Miss akan jelaskan dulu. Ini udah selesai kan? Miss hapus ya, Nak ya. Jadi ini mirip sih dengan yang di halaman 22, halaman 38 ini. Bedanya di sana kita harus tuliskan diketahui, mana yang ditanya, mana yang diketahui itu kita tuliskan. Begini ya. Yuk kita baca sama-sama soal nomor 1, halaman 38 ya. 38. Nomor 1. Satu pak berisi 5 buku tulis. Ayah membeli 7 pak buku tulis. Pertanyaannya, berapakah jumlah buku tulis yang dibeli ayah? Nah, ini ada diketahui, ada ditanya. Pertama diketahui dulu. Nah, kalau matematika itu, kalau misalnya ada soal cerita, biasanya kita tuliskan dulu diketahui, ditanya, dan jawabnya seperti apa, begitu supaya lebih mudah kita untuk menjawab pertanyaannya dari soal cerita tersebut. Biar jelas gitu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana cara menjawabnya itu kita lebih jelas. Itu tujuannya dari ini ya. Jadi 1 pak itu berisi 5 buku tulis. Ayah membeli 7 pak buku tulis ya kan. Jadi diketahui ayah membeli 7 pak buku tulis. 7 pak buku tulis. Kalau tulisannya nggak muat, agak kecil aja. Buku tulis masing-masing berisi, buku tulis koma masing-masing berisi 5 buku tulis ya kan. Oke, ini yang diketahui ya. Kemudian yang ditanya, tulisnya agak kecil-kecil, atau kalau misalnya nggak mau tulis di notebook boleh juga sih. Atau gini, tulisnya ini agak ke atas di sini, jadi bikin kayak 2 baris. Agak ke atas, baru di sini nanti jadi 2 baris. Ngerti maksudnya? Nih di sini agak ke atas tulisnya, baru di sini lagi. Jadi ada 2 baris. Oke, karena agak panjang sih. Terus ditanya, yang ditanya apa? Berapa jumlah buku tulis ayah? Berapa jumlah seluruh buku tulis yang dibeli ayah? Buku tulis, berapa jumlah seluruh buku tulis yang dibeli ayah? Dibeli ayah, sih kelihatan gak ya? Kita jawab. Nah, begini cara jawabnya. Kalau cara jawabnya sih sama seperti yang tadi, yang halaman 22 sama ya. Paknya itu ada berapa? Pertama paknya dulu, kelompoknya dulu. Paknya itu ada 7, berarti 7 pack dikali isinya itu berapa dalam 1 pack? Dalam 1 pack itu isinya 5. Jadi 7 dikali 5 sama dengan berapa? Ada 5 kali loh 7-nya. Berapa? 35. Ada 5 kali, ada 7 kali loh 5-nya gitu. 5 tambah 5 gitu. Ada 7 kali 5-nya. 5 ditambah 5, 10 ditambah 5, 15 ditambah 5, 20 ditambah 5, 25 ditambah 5, 30 ditambah 5, 35. Ini dia jawabannya. Oke, ini untuk soal ini dijadikan contoh aja ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, itu sama sih sebenarnya pengerjaannya dengan yang nomor 1. Diketahui, boleh nggak Miss kalimatnya dibuat lebih singkat? Boleh sih, yang penting paham aja, boleh. Diketahui, kita baca dulu soal nomor 2.
Di atas meja ada 5 kotak kue. Setiap kotak berisi 8 kue. Berapa banyak jumlah kue seluruhnya? Nah, gini aja. Ada 8 kue, ada 5 kotak kue. Ada 5 kotak kue. Masing-masing berisi 8 kue. 5 kotak kue masing-masing berisi ada 5 kotak kue masing-masing berisi 8 kue. Dan ini juga bisa lebih singkat sih. Ada 7 pak buku tulis masing-masing berisi 5 buku tulis. Boleh, kayak gini juga boleh. Kemudian ditanya berapa jumlah kue seluruhnya? Berapa jumlah kue seluruhnya? Ya. Jawabnya gimana? Pasti udah tahu semuanya nih. Jawabnya sama dengan ini ya. Kotak kuenya dulu. Kotak kuenya ada berapa? Kotak kuenya ada 5. Setiap kotak isinya berapa? Isinya adalah 8. Berarti 8-nya itu ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita hitung sama-sama ya. 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 8, berapa? 32. 32 ditambah 8, 40, Miss. Nah, sini tulis. Jawabannya 40. Gitu ya. Ini tinggal tulis aja. Di sini. Ini tulis aja. Di pause dulu boleh, baru kalian tulis. Ya. Nah, setelah itu tugasnya adalah tugas hari ini mengerjakan halaman 39 dan 40. Bisa nggak? Itu gampang aja sih. Miss nggak tulis tapi Miss kasih tahu clue-cluenya ya. Ini jawaban juga sebenarnya, cuman Miss nggak tuliskan di papan tulis ya. Dengarkan baik-baik. Nomor 1 yang halaman 39 ya. Ayah membawa 3 keranjang buah mangga. Setiap keranjang berisi 8 buah mangga. Berapa jumlah buah mangga yang dibawa ayah? Nah, yang diketahuinya itu begini. Ada 3 keranjang buah mangga, masing-masing berisi 8 buah mangga. Ditanya, berapa jumlah buah mangga seluruhnya? Jawab, keranjangnya ada 3, berarti 3 dikali 8 sama dengan, jawab sendiri, pikir ya, hitung ya. Nomor 2, Randi mempunyai 4 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 buah kelereng. Berapa jumlah kelereng milik Randi? Nah, diketahuinya ada 4 kantong kelereng, masing-masing berisi 10 kelereng. Ditanya, berapa jumlah kelereng seluruhnya milik Randi? Boleh. Jawab, kantongnya ada 4. 4 dikali 10 sama dengan titik-titik. Nomor 3 yang halaman 40 ya. Nomor 3. Di tempat parkir ada 9 sepeda motor. Setiap sepeda motor memiliki berapa roda? 2 lah, Miss, namanya sepeda motor ya kan. Berapa banyak roda sepeda motor seluruhnya? Nah, diketahui berarti berapa? Diketahui ada 9 sepeda motor, masing-masing memiliki 2 roda. Ayo tulis. Ditanya, berapa banyak roda sepeda motor seluruhnya? Sebenarnya kalau ditanya nih, ambil aja dari sini yang berapa nih, pindahkan aja langsung kalimatnya. Ya.
Jawab, berarti sepeda motornya ada 9. 9 dikali 2 sama dengan titik-titik ya. Nomor 4 terakhir nih. Ya. Di lapangan ada 7 anak laki-laki. Masing-masing anak membawa 4 buah kelereng. Berapa banyak kelereng seluruhnya? Diketahui ada 7 anak laki-laki atau 7 anak aja boleh. 7 anak masing-masing membawa 4 kelereng. Ditanya, berapa banyak kelereng seluruhnya? 7 dikali 4 sama dengan titik-titik. Oke, hanya itu tugasnya 4 soal saja ya. Nanti dikumpulkan di GC, Miss akan tunggu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu Miss harapkan kalian sudah bisa hafalkan perkaliannya ya. Jadi kelas 2 ini targetnya itu siswa dapat menghafalkan perkalian gitu. Sebenarnya sih konsepnya yang utama. Kan konsepnya kita Miss sudah beberapa kali ajarkan. Setelah DT itu kan kita langsung belajar tentang perkalian. Itu konsepnya. Perkalian adalah apa? Penjumlahan berulang. Nah, itu tuh sebaiknya kalian hafal tabel perkaliannya, tapi pelan-pelan ya. Nanti pasti hafal. Kalau sering latihan, sering jawab pertanyaan 2 kali 3, 6. Nah, kayak gitu sering latih, pasti cepat hafal. Oke, Nak? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke materi pembagian. Oke ya, jadi harus hafal dulu perkalian, maka akan bisa menjawab soal-soal tentang pembagian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian. See you!